Oke teman-teman, pada video kita kali ini kita mau membahas tentang beberapa kesalahan yang biasa dilakukan oleh pembudidaya, apalagi yang pemula ya, yang sebetulnya permasalahan tidak begitu berat atau sebenarnya masalah sepele, tapi bisa berdampak sangat besar, bahkan kita bisa gagal total dalam budidaya. Kira-kira apa aja itu? Nanti kita bahas satu persatu. Ya, menurut kami untuk kesalahan yang pertama yaitu kurangnya persiapan air kolam. Jadi kalau kita mau berbudidaya, air kolam yang kita gunakan itu tidak boleh air yang langsung dari tanah ya, atau air yang langsung dari pump. Itu berbahaya banget, karena air itu pH-nya bisa jadi terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Jadi kita ketika air itu akan kita pakai untuk berbudidaya, itu kita harus diamkan dulu airnya itu di kolam. Paling tidak itu 7 hari lah. Nah, selama 7 hari ini teman-teman juga tidak asal mengendapkan ya. Jadi teman-teman itu pertama yang harus teman-teman perhatiin itu dari pH-nya. Apakah pH-nya itu terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kalau dia terlalu rendah itu bahaya juga, nanti ikannya tidak mau makan. Kalau pH-nya terlalu tinggi itu biasanya ikannya gampang stres. Nah, jadi teman-teman bisa pakai garam atau kapur dolomit, atau kalau mau lebih simpel sebetulnya bisa pakai ada namanya pH down dan pH up untuk air kolam, itu khusus. Kemudian kalau teman-teman yang pakai airnya itu dari pump ya, yang air pump ini kan biasa dia pakai klorin untuk menjernihkan air. Jadi yang pakai dari perusahaan air minum biasanya airnya itu mengandung klorin. Jadi teman-teman juga harus memberikan anti klorin ya, karena klorin ini sedikit berbahaya lah bagi ikan. Kemudian teman-teman juga harus membersihkan patogen-patogen yang berbahaya nih, yang bisa mencemari kolamnya dan air kolamnya. Jadi teman-teman kayak yang kemarin kita sudah bahas tentang ada red blue dogs, itu bisa diberikan ya pada saat kita sedang mengisi air. Jadi dipastikan airnya itu nanti tidak mengandung zat yang berbahaya yang bisa merugikan kesehatan ikan kita. Nah, selanjutnya untuk teman-teman bisa melakukan pemupukan juga ya. Pemupukan ini maksudnya kalau teman-teman pakai kolam tanah, berarti teman-teman bisa pakai pupuk kandang, bisa memberikan TSP gitu untuk mengadakan mikroorganisme yang baik untuk air kolam kita. Sedangkan teman-teman yang pakai kolam terpal atau kolam beton, itu kita bisa pakai probiotik dan bakteri starter ya. Jadi waktu ikannya nanti masuk dengan sistem yang udah berjalan, ikannya itu nggak kaget lagi, dia langsung cepat untuk beradaptasi. Dan kalau memungkinkan, sebisa mungkin teman-teman pada saat persiapan air kolamnya itu 1 hari sebelum tebar, airnya itu diaerasi ya. Kalau tahap awal ini dilakukan dengan baik, bisa dipastikan kematian di awal tebar itu sangat rendah ya, bahkan kalau bisa sampai nihil. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk kesalahan yang kedua menurut kami adalah kesalahan memilih bibit. Konteksnya di sini ukuran ya teman-teman. Karena sebetulnya pada saat pemilihan bibit yang umum dijual di pasaran itu dibagi dari 3 jenis. Yang pertama itu yang ukuran larva, yaitu ukuran yang 0 sampai 3 cm. Kemudian yang ukuran kedua adalah usia 30 hari sampai 75 hari atau 2,5 bulan. Itu ukurannya biasanya 3 sampai 5 cm. Nah, sedangkan ukuran terbaik yang biasa dijual di pasaran itu adalah ukuran di atas 5 cm. Kenapa di sini saya bilang terbaik? Pertama, karena ikan ukuran di atas 5 cm itu, katakanlah 5 cm atau 6 cm ya, ikan itu dia pertama harganya tidak terlalu mahal. Kedua, ikan ukuran ini lebih mudah beradaptasi ketimbang ikan yang ukurannya sudah 2 jari. Ikan ukuran 5 cm sampai 6 cm ini sudah langsung bisa masuk ke sistem kita ya, baik itu sistem RAS ataupun bioflok. Jadi ikan ini sudah bisa beradaptasi dengan bakteri starter yang ada di kolam RAS, dengan probiotik yang ada di kolam RAS, ataupun dengan bakteri flok yang ada di sistem bioflok. Dan menurut kami ikan ukuran 5-6 cm ini siripnya belum terlalu tajam ya. Jadi ketika nanti kita beli, kita bawa dalam perjalanan, kan kadang dia ada banyak guncangan lah ya selama perjalanan. Jadi kadang ikan itu jadi saling menyakiti satu sama lain lah gitu. Jadi ketika nanti masuk ke kolam kita jadi harus karantina dulu lama karena ikannya luka. Nah, ikan ukuran 5-6 cm ini
sangat jarang luka lah, karena siripnya juga belum terlalu tajam. Kalau teman-teman ada yang mau langsung dari ukuran 2 jari untuk mengejar masa panen, itu juga nggak apa-apa sih, bagus. Tapi saya sangat tidak menyarankan kalau harus di bawah 5 cm, karena kalau di bawah 5 cm itu masa pemeliharaannya kan jadi lama sekali ya teman-teman. Sementara kan teman-teman juga ada biaya listrik dan lain-lain lah sebagai penunjang kehidupan ikan kita itu. Selanjutnya, kesalahan yang ketiga adalah kesalahan pemberian pakan. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, pada budidaya ikan nila ini pemberian pakannya itu tidak flat ya. Maksudnya ketika awal kita kasih makan dia dengan protein 31%, sampai dia panen akan 31%. Enggak kayak begitu. Pemberian pakannya itu kisaran 25% sampai 45% ya untuk tingkat proteinnya. Itu disesuaikan dengan usianya. Jadi semakin kecil ikannya, semakin tinggi protein yang dia butuhkan untuk dia tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungannya. Kami sendiri memilih minimum 35% protein untuk pendederan, dan untuk pembesaran kami memilih minimum proteinnya 31%. Tapi kami udah jelaskan juga sebelumnya ya, bahwa kami juga ada di hari Selasa dan di hari Jumat itu kami memberikan pakan itu dengan protein 28%. Tapi itu hanya untuk ikan dengan ukuran 1 kilo isi 4 ekor. Ya intinya aturan wajibnya ya buat teman-teman, pada masa pendederan dan pada masa pembesaran, teman-teman nggak boleh memberi pakan ikan yang proteinnya itu di bawah 31%. Dan jangan lupa ada pemberian pakan dengan bibis secara berkala, biar ikan teman-teman itu lebih sehat dan gemuk-gemuk. Kesalahan berikutnya yang biasa terjadi ya teman-teman tuh memilih bibit dari sumber yang tidak jelas. Bibit dari sumber yang jelas tuh maksudnya kayak gini ya teman-teman. Misalnya ikannya itu indukannya memang indukan unggul, jadi ukurannya juga udah di atas standarnya, di atas 750 gram lah gitu jantan dan betinanya. Kan kita tahu kan ikan nila ini dia umur 4 bulan pun sudah bisa matang gonat. Jadi dia umur 4 bulan tuh sudah bisa beranak, dan itu mungkin cuma 3 jari. Jadi anaknya itu pun nantinya maksimal ya ukurannya 3 jari itu. Tidak, ya bisa memang lebih besar lagi, tapi nanti butuh waktu lebih lama, butuh pakan yang lebih banyak gitu. Jadi teman-teman tuh akan merugi. Sementara kalau teman-teman dapat dari pembibit yang memang indukannya itu adalah unggul, berarti bibitnya pun unggul, hanya 10% lah yang jelek kita bilang. Jadi dari awal tuh kita udah meminimalisir resiko kerugian kita. Dan kalau saya boleh kasih saran juga nih teman-teman itu pilih bibit yang monoseks. Jadi bibitnya itu semuanya jantan gitu, karena ikan jantan itu lebih cepat besar daripada ikan betina. Itu nanti ketahuannya itu ketika dia udah usia 4 bulan 5 bulan. Ikan betina punya kecenderungan bertelur. Jadi makan nutrisi yang masuk semuanya itu bukan ke pembesaran tubuhnya dia, tapi lebih ke menghasilkan telur. Akhirnya ukurannya udah stuck segitu aja gitu, susah gemuk, susah besar. Berbeda ya dengan ikan jantan yang memang semua makanan yang masuk ke badannya dia itu ke pertumbuhan dan adaptasi dia di lingkungannya dia. Bahkan ada teman kami yang bilang kalau itu selisihnya pertumbuhan itu bisa sampai 50% antara ikan yang jantan dengan yang betina. Jadi teman-teman nggak boleh asal pilih bibit ya. Jadi sebaiknya teman-teman pilih bibit dari indukan yang unggul, dan kalau bisa anak-anaknya itu sudah dikasih ya hormon ya, metyltestosteron lah, itu yang bikin ikan jadi monoseks. Jadi teman-teman pilih yang indukannya jelas dan memang dia monoseks, itu biar pertumbuhannya juga jelas. Kesalahan pembudidaya yang terakhir yang umum dan biasa terjadi ya teman-teman, itu adalah pembudidaya yang tidak aktif. Tidak aktif di sini maksudnya tidak cepat tanggap ya. Teman-teman pembudidaya tuh harus aktif melihat kondisi air, kondisi ikan. Itu nggak bisa kita cuman kasih makan, habis itu buang kotoran, bersihkan saringan. Nggak kayak begitu aja. Kita harus melihat kondisi hariannya seperti apa. Mulai dari pemberian pakannya, dicek pakannya harus baik, tidak boleh kadaluarsa, tidak boleh berjamur dan lain sebagainya. Probiotiknya apakah dosisnya tepat. Begitu juga dengan penanganan ketika ada hama.
Misalnya di air kolam ada alga, ya berarti harus pasang UV, harus ganti air. Misalnya di air ada banyak kotoran harus mengambang, berarti filternya udah nggak bisa lagi menangkap kotoran-kotoran yang halus. Begitu juga misalnya ada ikan yang terserang jamur, langsung teman-teman karantina, atau lihat kalau misalnya udah banyak, ya berarti diobati secara universal semuanya, diobati, atau harus penggantian air secara total dengan metode yang tepat. Jadi kita nggak bisa itu hanya kasih makan, hanya kasih probiotik, kasih bakteri, starter untuk pengurai. Nggak seperti itu. Budidaya tuh harus melihat apa yang sedang dibutuhkan ikannya. Misalnya DO-nya rendah, ikan itu akan mengap-ngap, dia akan ke atas cari udara. Nah, berarti teman-teman harus menambah daya aerasi atau mengurangi kepadatan kolamnya teman-teman. Ya intinya teman-teman, semua masalah itu ada solusinya lah, selama teman-teman itu cepat tanggap ya terhadap masalah yang ada di lingkungan budidayanya teman-teman. Ya teman-teman, kalau ada kritik, masukan, atau pertanyaan boleh dibagikan ya di kolom komentar, biar kita sharing pengalaman kita, biar kita bisa tumbuh bareng-bareng. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menginspirasi teman-teman yang baru mau memulai berbudidaya. Oke, terima kasih.